Halo anak-anak hebat, apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua sehat walafiat, masih tetap semangat untuk belajar walaupun dari rumah, masih tetap ceria untuk menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ibu senang sekali karena masih bisa bertemu dengan anak-anak untuk berbagi ilmu. Hari ini kita akan masuk kegiatan 3. Ya, masih di subtema 2 tentang kegiatan siang hari, tapi kita akan melanjutkan di pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, supaya ilmu yang mau kita terima, yang mau kita pelajari, mudah kita pahami, mudah untuk dimengerti, kita harus berdoa dulu. Yang beragama Islam, doanya seperti biasa, yang ibu ajarkan, yang ibu tuliskan, kemudian yang non-Islam berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Sekarang kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, kita akan masuk di pembelajaran 3 dan 4. Nah, biasanya kalau pulang sekolah, kita akan istirahat di rumah dulu ya. Kita masuk ke rumah, susun sepatu yang rapi, letakkan tas di tempatnya, berganti baju dengan baju rumah, kemudian mencuci tangan. Nah, setelah mencuci tangan, kita akan makan siang dulu. Anak-anak ibu pasti lapar kalau pulang sekolah. Ya, jadi cuci tangan dulu sebelum kita makan. Duduk yang rapi di mejanya, ambillah nasi sebanyak yang kamu bisa, ya secukupnya saja ya, jangan sampai nasi itu nanti terbuang. Ya, ambillah nasi secukupnya saja yang sesuai dengan kemampuan kamu untuk makan hari itu ya, jangan berlebih-lebihan. Jadi duduk rapi di meja, makan dengan tertib. Nah, sebelum makan kita harus berdoa dulu. Ya, itu kebiasaan siang yang bagus. Nanti setelah selesai makan, kamu bisa beristirahat sebentar, atau sambil menonton TV, atau bisa juga kamu sambil membaca buku, supaya membacamu lebih lancar lagi. Nah, setelah itu kamu mungkin punya kegiatan lain, atau mau langsung belajar juga bisa, atau kamu ingin tidur siang dulu. Nanti setelah tidur siang, kamu akan belajar. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Siti. Siti setelah makan dia istirahat sebentar, kemudian dia belajar. Nah, Siti mencoba untuk melengkapi cerita. Di dalam cerita itu ada tempat yang kosong yang harus diisi dengan kata-kata. Ya, nah Siti belajar untuk melengkapi cerita, melengkapi sebuah kalimat dengan kata yang benar. Nah, nanti kamu juga akan melakukan latihan yang sama ya, supaya kamu bisa sama pintarnya dengan Siti. Karena Siti itu anak yang pintar karena dia rajin. Nah, kamu juga harus rajin ya. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di siang hari, kebiasaan yang baik dilakukan di siang hari, itu boleh kita ikuti, boleh kita tiru. Ada lagi di sini cerita Edo, teman-temannya Benny juga bermain kucing-kucingan. Nah, seperti apa bermain kucing-kucingan itu? Nah, kalau bermain kucing-kucingan, kamu bermain dengan beberapa orang teman. Kamu menggunakan bola. Nah, kamu dan teman-temanmu membuat lingkaran. Nah, nanti ada satu orang yang akan menjadi kucingnya. Nah, kucingnya itu kita letakkan di tengah-tengah. Ya, kucing itu teman kamu yang akan menjadi kucing ya. Nah, namanya bermain kucing-kucingan. Nanti temanmu yang di tengah akan berusaha mendapatkan bola yang ditendang oleh teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain berusaha menendang bola ke teman yang lain dan berusaha untuk tidak mengenai teman kamu yang menjadi kucing. Karena kalau teman kamu yang menjadi kucing mendapatkan bola,
kamu yang menendang tadi, yang menyebabkan bolamu dapat sama kucing, kamu akan berganti menjadi kucing. Nah, itu permainan kucing-kucingan namanya ya. Nanti kalau seandainya kamu sudah sekolah, sudah bisa berkumpul dengan teman-temanmu di sekolah, kamu bisa mempraktekannya atau bermain dengan teman-temanmu main kucing-kucingan ya. Nah, itu yang dilakukan Denny dan teman-temannya. Nah, dalam permainan ada peraturannya. Jadi kita harus mengikuti peraturan dalam bermain supaya permainan itu menjadi menyenangkan, tidak terjadi keributan, tidak berkelahi ya. Jadi mengikuti peraturan dalam permainan ya. Setiap anak harus mengikuti peraturannya. Nanti ada video pembelajaran yang dibuatkan untuk kamu. Nanti kamu lihat baik-baik ya. Kamu tonton bersama orang tuamu, kakakmu juga boleh. Tapi seperti biasa, kalau ingin ditemani, ingin diajarkan oleh orang tuamu atau kakakmu atau siapa saja, kita harus mengucapkan kata tolong. Kemudian setelah dibantu, setelah ditemani, setelah diajarkan, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Nah ya, jadi anak-anak harus membiasakan memakai kata-kata yang sopan untuk meminta sesuatu atau mengucapkan sesuatu sebagai tanda terima kasih ke orang lain, siapapun itu. Kalau kita berbuat salah, kita harus segera meminta maaf. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan menonton dulu video yang sengaja dibuatkan untuk anak-anak supaya anak-anak lebih mengerti apa pembelajaran kita hari ini. Nanti kalau ada tugas, anak-anak kerjakan sendiri ya, coba kerjakan sendiri. Kalau tidak mengerti, baru minta tolong ajarkan sama orang tuamu, sama ayah, ibu, sama kakak atau siapapun ya. Kemudian jangan lupa mengucapkan terima kasih. Sekarang kita tonton dulu video yang ibu buatkan untuk kamu. Tema 3, kegiatanku. Subtema 2, kegiatan pagi hari. Pembelajaran 3, ayo membaca. Pulang sekolah, hari sudah siang. Sekolah telah usai. Siti segera pulang ke rumah. Sampai di rumah, Siti beristirahat. Sambil beristirahat, Siti membaca buku. Siti mengulang pelajaran di rumah. Siti suka belajar. Dia ingin jadi anak yang pintar. Nah, kita sudah mengetahui kebiasaan Siti pulang sekolah. Berikut ini adalah contoh kebiasaan di siang hari. 1. Meletakkan peralatan sekolah dengan rapi. 2. Mengganti pakaian sekolah. 3. Mencuci tangan sebelum makan siang. 4. Makan siang dengan tenang dan tertib. 5. Mengulang pelajaran di rumah. 6. Istirahat atau tidur siang. Mengulang pelajaran di rumah sepulang sekolah adalah kebiasaan baik. Ayo kita mengulang pelajaran tentang bilangan. Nah, kamu lihat angkanya 11, kemudian kamu tuliskan bagaimana menyebutnya. Kamu isi semua titik-titik yang ada. Kamu pasti bisa. Lakukan dengan benar. Pembelajaran 4. Ayo membaca. Siang ini Edo bermain bersama teman-teman. Edo dan teman-teman bermain kucing-kucingan. Nah, perhatikan gambarnya. Permainannya menggunakan bola. Salah satu teman Edo menjadi kucing. Yang lain melingkar mengelilingi kucing. Edo mulai menendang bola. Bola ditendang ke arah teman lain dalam lingkaran. Bola tidak boleh tersentuh kucing di tengah. Yang gagal akan jadi kucing. Mereka bermain dengan gembira. Setelah bermain, Edo pulang ke rumah. Sampai di rumah, Edo berganti pakaian. Sambil istirahat, Edo mengambil kartu-kartu kata.
Nah, kalau pembelajaran yang lalu tentang kartu huruf, sekarang Edo bermain kartu kata menjadi kalimat. Coba perhatikan. Ada kata pulang, kemudian dibuat menjadi kalimat seperti Dayu pulang sekolah. Sekarang coba kamu tulis kalimatmu sendiri dengan kata-kata matahari, belajar. Coba buat kalimatnya. Ayo menari. Siang ini Dayu berlatih menari. Dayu melakukan latihan gerak lambat. Contoh tarian gerak lambat adalah tari serimpi. Dayu berlatih gerak lambat dengan diiringi lagu. Lagu yang mengiringinya adalah lagu kupu-kupu. Bagaimana anak-anak? Kamu sudah saksikan videonya? Kamu sudah mengerti pembelajaran kita hari ini? Mudah-mudahan videonya bisa membantu kamu untuk lebih mengerti pembelajaran kita. Mudah-mudahan juga apa yang Ibu terangkan, apa yang Ibu jelaskan juga bisa menolong kamu untuk lebih paham, untuk lebih mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Ya, nah tadi juga ada mengenai Dayu yang juga masih belajar menari. Kalau kemarin menari dengan gerakan cepat yaitu tari saman dari Aceh, sekarang ada nama tarian serimpi. Serimpi itu gerakannya lambat. Ya, jadi ada gerakan cepat, gerakan lambat. Kalau tarian serimpi itu gerakannya lambat. Ya, jadi anak-anak harus tahu mana gerakan tari yang cepat dan lambat. Ada juga nanti berhitungnya, kita sudah berhitung sampai 20. Nanti ada tugas yang anak-anak kerjakan, dikerjakan sendiri ya. Coba lakukan sendiri. Kalau kamu tidak mengerti, minta tolong dengan orang tuamu, kakakmu atau siapapun di rumah untuk mengajarkanmu ya bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Jadi anak-anak mencoba mengerjakan sendiri ya. Nah, Ibu rasa cukup sampai sini pembelajaran kita hari ini. Kemudian Ibu ingatkan lagi, pakailah masker dengan benar kalau anak-anak pergi keluar ya. Kemudian rajin-rajinlah mencuci tangan, mau pergi keluar cuci tangan, masuk ke rumah cuci tangan, atau dimanapun ada tempat cuci tangan, anak-anak cucilah tangannya atau memakai hand sanitizer supaya anak-anak Ibu terhindar dari wabah COVID. Kemudian juga hindarilah untuk berkumpul dengan orang ramai, jauh-jauh dari orang ramai ya, karena sekarang wabahnya masih ada, supaya anak tetap sehat. Kemudian anak-anak harus menjaga jarak dengan orang lain ya, jagalah jarak dengan orang lain, aturlah jarak dengan orang lain, biasakan itu. Kalau tidak perlu sekali, anak-anak tidak perlu keluar rumah ya, tidak perlu untuk keluar rumah, di rumah saja nonton TV, belajar atau membaca buku, belajar berhitung. Yang belum bisa membaca, berlatih membaca ya. Yang sudah bisa membaca, banyak-banyak membaca supaya ilmunya makin banyak. Nah, seperti itu anak-anak ya. Kemudian satu lagi, rajin-rajin minum air putih yang banyak ya, minum putih yang banyak. Yang malas makan harus banyak makan ya. Makanlah dengan teratur, makan makanan yang sehat dan bergizi seperti makan sayur, makan buah, makan lauk pauk, kemudian juga minum susu. Yang suka berolahraga, untuk olahraga di rumah tetap harus memakai masker ya. Ibu ingatkan para anak semua supaya anak semua tetap sehat. Ibu rasa cukup sampai sini pembelajarannya hari ini. Mudah-mudahan semua anak Ibu sehat, tetap semangat, tetap ceria untuk menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat untuk belajar.